LPG begitu ya untuk sejauh ini realisasi pemenuhan pasokan LPG di dalam negeri seperti apa sih Pak? Dan juga bagaimana ataupun strategi apa yang kiranya harganya agar tetap bisa mengikuti dari pasar sendiri? Nah, ini persoalan yang cukup besar karena lapangan-lapangan kita ini kandungan LPG tidak sebesar seperti dulu ya. Seperti di lapangan Harunville itu termasuk besar ya kandungannya. Kemudian di wilayah Kalimantan Timur. Sekarang ini produksi gasnya turun, kandungan yang apa namanya gas yang punya C3 atau propan atau butane ya C4 butane untuk LPG yang buat masyarakat itu juga sudah kecil sehingga produksi kita nggak mampu menutupi kebutuhan yang ada dalam negeri. Maka pemerintah ini kan terpaksa harus mengimpor, lumayan banyak diimpor. Nah, upaya kita untuk mengurangi ini seperti tadi saya sampaikan, bisa nggak gas ini kita buat seperti DME. DME ini kan sama mirip dengan LPG. Jadi dari gas metan itu nanti di apa namanya diproduksikan ya, diproses menjadi DME. DME ini pengganti LPG. Kalau ini bisa apa namanya bisa kita produksi setara jumlahnya dengan yang ada LPG sekarang, kita bisa mengurangi beban impor. Nah, harga pun bisa lebih murah daripada LPG. Nah, rakyat ini mungkin bebannya akan lebih kurang. Nah, itu salah satu utilisasi tadi yang saya sebutkan, gas itu tidak serta-merta harus kita jual keluar gitu. Rakyat di dalam juga bisa menikmati. Oke, baik. Pak, ini kalau misalnya kita lihat begitu ya ekspektasi SKK Migas terhadap arah pergerakan harga minyak sejauh ini seperti apa Pak Fatar? Kalau kita kan punya beberapa sumber ya untuk menganalisa pergerakan harga minyak. Kita ada memakai Wood Mackenzie dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang sangat optimis naik, ada yang kurang optimis gitu ya. Ini kan analis saja mereka tidak pasti gitu. Nah, SKK yang ngambil di antaranya. Jadi kita punya tim yang kita bentuk untuk memantau harga minyak termasuk harga gas. Jadi harga minyak yang utama ya karena ini sangat sangat apa namanya uh, dynamic setiap hari. Nah, sehingga kalau menurut kami melihat ada tren yang bahkan menurun gitu. Tidak mungkin dia bertengger di atas 100. Kalau perang Ukraina misalnya turun, akankah dia turun harga minyaknya? Kita kan nggak tahu. Karena sekarang ini katanya supply ke Eropa terganggu sehingga Rusia juga mungkin mengurangi produksi. Itu kalau kuota apa namanya ekspor ya dikurangi, kemudian production juga dikurangi, sama seperti di OPEC. Mereka mengurangi produksi. Harapannya kan harga itu bisa boost naik. Nah, kan kalau produksinya balik naik, pasti harganya juga akan turun. Nah, ini banyak sekali faktor. Tapi kalau kami melihat kalau dari kita pemerintah sih kita masih agak bukan masalah optimis harga naik ya, tapi kita lihat yang masuk akal tuh berapa sih kira-kira harga yang kita akan maintain. Saat ini kami masih melihat sekitar 80-90 itu mungkin angka yang dapat kita gunakan sebagai basis hitungan kita lah. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.